Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa sekolah. Mungkin antum yang sudah merasakan daring, ada yang hampir selama 2 tahun ya, dari kelas 6 SD ya kan, kelas 5 SD ya, kelas 5 SD sampai kelas 6 SD 2 tahun. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah. Jadi tidak lagi kita kena lensa cahaya handphone, ya kan? Kita langsung ke sekolah. Baik, sebelum kita memulai, ada yang mungkin belum kenal sama Ustadz ya. Ustadz bernama Ustadz Zainuddin, dipanggil Ustadz Zain ya, Ustadz Zain. Ustadz akan mengajar kepada antum mata pelajaran sorob ya. Kitabnya seperti ini. Udah punya semua? Ada yang punya ini? Belum ngambil? Belum sama sekali ngambil? Nah, usahakan cepat ya, karena kita udah mulai belajar. Buku yang lain sudah dapat? Belum ada? Masih buku tulis ya? Mungkin masih belum diapakan ya, belum dikemas, belum dimasukkan dalam plastiknya, belum dibagi. Baik, mudah-mudahan nanti secepatnya dapat buku ini ya, karena supaya kita belajarnya supaya mudah kalau sudah ada buku. Baik, jadi Ustadz hanya mengajar pelajaran tasrif atau sorob ya, sorob. Siapa yang udah pernah tahu ini? Belajar apa ini? Belum ada yang tahu. Siapa di sini yang dari SD-nya, SD agama, maksudnya ibtidaiyah gitu, atau min? Ada dari SD mana semua? Coba dulu perkenalan dulu ya. Perkenalan, sebutkan nama, asal sekolah. Ya itu aja. Coba dari sini mulai dulu. Waalaikumsalam. Di mana? Harapan. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam. Nama anak kata Mahfuz Pardede. Anak Asy-Syafi'iyah. Ya, sudah, silakan. Waalaikumsalam. Ya, terus? Waalaikumsalam. Madani. Ya, berikutnya. Waalaikumsalam. Nur Hadina. Som 1 ya.
Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Akan Gunawan. Saya dulu sekolah di SD Negeri 42. Terus? Apa? Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asal sekolah di Utsman bin Affan. Baik, barakallahu fiik. Baik. Jadi kita nanti insyaallah akan mempelajari ya tasrif dasar ya di buku ini. Nanti insyaallah kalian akan mendapatkan ini ya. Secara umum ya, belajar tasrif ini adalah belajar bagaimana cara pengolahan bentuk kata. Pengolahan bentuk kata. Supaya mudah ya. Kalau kita bahasa Indonesia, mungkin kalian sudah tahu ya, ada kata dasar istilahnya, ya kan? Ada tambahan misalnya ke dan an, seperti itu, tambahan. Jadi kalau bahasa Indonesia, ya kan, ada yang namanya kata dasar, dasar. Misalnya apa? Kata dasar. Siapa yang tahu? Tidur. Tidur ya. Tidur. Tidur. Itu dasar kan? Kalau ditambah jadi apa dia? Ada tambahan ke sama an, kayak gitu. Itulah belajar sorof itu. Jadi ada kata dasar ya, yang dia diolah-olah padahal aslinya ada. Jadi kalau orang yang nggak belajar seperti ini, dia baca ketiduran, apa kata dasarnya? Ketiduran kata dia, atau menidurkan, kan itu kan, sama semua. Mana kata dasarnya? Nggak tahu kalau yang nggak belajar kan. Apa ya? Menidurkan, ketiduran, nah, ini kan. Ini contoh. Sama dengan bahasa Arab. Nah, kita ini di Lunuha insyaallah akan menguasai bahasa Arab. Dari bentuk kata seperti apa, nanti insyaallah kalian pandai bahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Jadi nanti kalian nggak lagi pakai bahasa Medan aja, insyaallah. Nanti kalian akan menjadi orang asing, orang yang berbahasa asing. Keren nggak itu? Keren nggak Pak? Keren lah. Ya, kita orang Indonesia tapi mampu bahasa asing. Langka itu ya, langka ada orang yang seperti itu. Bisa menguasai bahasa. Orang yang mampu menguasai bahasa bisa menguasai orang lain. Kebalikannya, kita yang nggak mampu berbahasa, akhirnya apa? Kita dikuasai oleh orang lain yang pandai bahasa, dibodoh-bodohin misalnya. Misal,
Misalnya ada snack atau makanan ya dalam kotak misalnya kan, kita tidak tahu ini apa bahasa Inggrisnya, apa artinya. Di situ ada ingredients nih, apa itu? Bahan-bahan pembuatan kue itu, ya kan? Ada bahan-bahan pembuatan kue, tapi bahasa asing dia, bukan bahasa Indonesia, bukan tepung gandum, bukan gula gitu kan, bahasa Inggris, ya kan? Dia pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia. Sugar katanya misalnya, apa sugar? Gula. Salt, apa salt? Garam misalnya. Ada lagi yang istilah-istilah asing. Khinzir katanya. Tahu khinzir? Hah? Tahu? Enggak tahu deh khinzir. Khinzir. Apa itu khinzir? Khinzir itu kaki 4 yang lehernya enggak ada. Hewan kaki 4 yang enggak ada lehernya. Iya, lehernya enggak kayak kita. Hah? Iya. Makanya hewan itu susah disembeli karena dia kayak lehernya, kayak kambing ada lehernya kan, nampak dia. Kambing, lembu ada lehernya. Kaki 4, ikannya kaki 4. Ikan berenang dia. Nah, itu contoh gitu kan. Apa bahasa Inggrisnya itu? Enggak, khinzir tadi. Pig. Pig dia. Tahu pig kan? Pig. Tahu kan? Misalnya lah, nggak tahu kalian apa arti pig ini, nggak tahu artinya sebelumnya, ya kan? Rupanya bahan-bahannya dari pig, dari lemak pig misalnya. Akhirnya apa? Kita dibodoh-bodohi orang, kita pun memakan yang haram. Betul kan? Nah, ini masih sebagian yang kecil. Nanti lagi mungkin itu ada istilah-istilah lain daripada pig ini, dari bahasa Inggrisnya, kode-kode juga dia. Iya, itu banyak itu. Dulu ada heboh roti apa namanya itu, yang dikabarkan memang dari lemak itu, lemak pig itu. Tapi dia bukan pig bacaannya, bahasa lain. Entah apa namanya itu. Bahasa lain deh, istilah-istilah kode-kode. Jadi kalau kita nggak ngerti, makanya kalian kalau jajan tengok dulu bahan-bahannya dari apa. Udah, apa bahan pembuatannya. Kalau ragu nggak usah beli. Kemudian apa lagi? Tengok ada nggak apanya, MUI-nya, label halalnya. Lihat ada nggak. Kemudian tengok expired-nya ada nggak. Nah, 3 tengok ya, bahan-bahannya dari apa, ke posisinya, label halalnya dan expirednya. Kenapa anak-anak semuanya? Kalau kita salah makan, maka apa yang terjadi? Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Salah makan obat misalnya, sakit kan? Ada yang juga meninggal. Nah, kan salah makan obat. Atau kadaluarsa, sakit perut. Atau yang haram dimakan. Berarti nanti dia tingkah lakunya bisa tidak baik. Itu sudah itu contoh tuh. Nah, jadi intinya apa Ustadz? Ustadz menyampaikan ini bahwa kalian wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sorob, ya, tasrif. Tasrif ini adalah belajar bagaimana cara mengolah kata. Nanti ada pecah-pecahannya.
Ya. Insya Allah kita akan belajar. Jadi intinya kalian harus serius belajarnya. Niatnya harus karena Allah. Jangan kalian belajar karena orang tua terpaksa. Karena kalau kalian terpaksa karena orang tua belajarnya, nanti dikhawatirkan gagal jadi murid, nggak dapat ilmu. Main-main nanti di sini dia, ribut nanti di sini dia. Karena dia nggak mau sebenarnya sekolah di sini. Dia maunya sekolah negeri misalnya. Padahal entah apalah enaknya di negeri itu. Iya kan? Di negeri itu nanti bercampur sama anak-anak agama Nasrani. Ada juga nanti Hindu, ya kan? Enak rupanya berkawan sama orang Nasrani. Gak enak kan? Lain agama. Agamanya nanti sikit di negeri, belajar agamanya. Kalau kita banyak belajar agamanya di sini. Nah, nanti pengaruh lingkungan. Ya namanya nanti orang-orang Nasrani, orang Kristen maksudnya. Mereka kan biasa makan yang haram-haram, ya kan? Makan B2 biasa mereka. Biasa. Orang yang makan itu nggak baik akhlaknya. Ngeri kita. Kalau kita berkawan sama dia, nanti kena virus akhlaknya jelek. Sebagaimana B2 itu kan sifat hewannya adalah memakan makanan yang kotor. Makanya orang yang memakan B2, apa yang dihasilkan dari dirinya? Pikirannya kotor, ucapannya kotor. Semua hewan-hewan biasa dia sebutkan. Nanti kalau dia marah, dia sebutkan semua yang ada di kebun binatang. Ya kan? Gitulah contoh kayak itu. Cakap kotor, ngeri lah pokoknya. Jadi kalau antum berniat untuk sekolah negeri, ngeri kali itu pengaruhnya itu. Makanya bersyukur antum di sini sekolah Islam. Mudah-mudahan antum menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Harapan dari orang tua. Orang tua kalian itu tidak ada harapan dia, melainkan kalian jadi anak yang soleh. Bukan kaya. Kenapa Ustadz? Karena kalau kaya belum tentu soleh, ya kan? Tapi kalau anak yang soleh itu sampai di surga, membawa orang tuanya ke surga. Coba kalau kaya dia nggak soleh, belum tentu dia ke surga kan gitu. Padahal orang tua butuh kepada anak yang soleh. Nanti mana tahu orang tua kita nggak ke surga. Ada anak yang soleh, dibawanya orang tuanya. Ya Allah katanya, orang tua saya mana ya Allah? Kenapa nggak ada di surga? Dia bersedih. Mana orang tuamu? Kata Allah, coba cari di neraka sana. Akhirnya, karena kita anak yang soleh, banyak pahala kita mampu menyelamatkan orang tua kita. Nah itu untungnya. Nanti sampai di masa kalian seperti itu juga. Nanti kalian udah besar, udah berkeluarga, punya anak, gitu juga nanti kalian pingin punya anak yang soleh. Nah, jadi kalau kalian nggak soleh di sini, maka nanti sulit menjadi punya anak yang soleh juga, keturunan yang baik. Dari sekarang antum harus baik, serius belajar lillahi ta'ala, ya kan, supaya nanti kelak antum menjadi anak yang soleh dan anak-anaknya juga soleh. Baik, ya.
Kita sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Nanti jam 11 masuk lagi. 11 lewat 5 sampai 11.30. Berarti ada, sekarang ini kita udah mau berakhir sampai jam 10 ya. Baik, jadi hari ini kita menyampaikan itu ya, bahwa bagaimana cara belajar ini ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa ini buku berisi tentang pengolahan kata seperti yang tadi kita sampaikan kepada antum semua ya. Berikutnya nanti ya, kita akan belajar ya, banyak ini ya, banyak belajar tentang apa namanya, menghafal ya, menghafal ya, seperti apa namanya, sulasi mujarrad misalnya kan ya, ada fa'ala ya kan, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, silakan. Karena kalau kita nggak hafal kata-kata ini, maka sulit untuk menemukan atau mencocokkan dengan kata-kata yang lain. Karena sebenarnya belajar sorof ini adalah belajar bagaimana menjadi acuan untuk kata-kata bahasa Arab yang lain. Karena dia hampir sama, nanti ada acuannya. Istilahnya kalau membuat bolu, ya kan, itu sudah ada apa namanya, tempat acuannya. Apa namanya itu? Apa namanya kalau buat bolu itu? Loyang. Udah ada loyangnya. Teflon. Jadi udah ada bentuknya, sudah ada. Atau bikin agar-agar, ya kan? Agar-agar jelly. Itu sudah ada bentuknya kan, mau gambarnya kayak mana, gambarnya hewan-hewan kan ada gitu kan, untuk anak-anak yang suka dia. Udah ada acuannya, tinggal masukkan aja yang tadi lagi dimasak kan, nanti suruh tunggu dingin, nanti dia jadi bentuk itu. Begitulah sorof ini. Ini acuannya, nih cetakannya. Nanti Quran kan itu kan banyak, itu Quran 30 juz jumlahnya ya kan. Itu nanti berisinya apa? Kata-kata bahasa Arab semua. Kata-kata bahasa Arab itu kita harus tahu artinya. Kadang-kadang dia bahasa Arabnya itu nggak langsung dia kata dasar di Quran. Nggak langsung di Quran. Misalnya apalah? Siapa yang hafal surah apa ya? Surah Al-Fatihah. Hafal semua ya. Apa ya bunyi ayatnya? Nah, alhamdulillah lah ya. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya itu? Terus segala puji Waalaikumsalam bagi Allah Rabb, iya, sesembahan semesta alam. Nah, kayak gitu kan, kita tahu perkata artinya karena kita belajar, bukan cuma keseluruhan, tahu kita alhamdulillah ya, segala puji. Apa ini dasarnya ini? Kok jadi alhamdulillah ya, puji ya. Padahal ini pecahan dia banyak sekali, termasuk nama orang
dari nama orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ada nama orang lagi Hamid. Ada nama orang lagi Mahmud. Apa lagi? Muhammad, Hamid, Mahmud. Siapa lagi? Nama orang? Siapa lagi? Hamad juga. Hamad. Ahmad. Oh betul. Ahmad. Apa lagi? Mahmud sudah. Hamid, Hamad, Hamidah, iya kan? Yang perempuan Hamidah. Hamid, ada Hamid, ada Hamidah. Iya, banyak kali. Artinya ini ada di sini semua artinya tentang puji. Nah, iya kan? Puji. Kalau ini segala puji. Ada situ artinya puji. Kalau ini Muhammad yang terpuji, Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji juga sama yang ini. Hamad orang yang memuji, Ahmad yang terpuji. Jadi kayak gitu dia. Jadi pecahannya banyak sekali kan. Ini contoh. Arti dasarnya ada. Nah, nanti dikata ya, apa lagi? Gitulah ya. Nah, dah, itu contoh. Nah, ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu. Apa arti ini? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dari na'budu nanti ini banyak pecahannya. Di sini nanti ada ibadah. Ibadah apa artinya? Iya. Ibadah apa ibadah? Ya. Ibadah. Sembahan. Ya kan? Ma'bud. Ada ma'bud. Ma'bud yang disembah. Ya. Kalau na'budu kami menyembah. A'budu saya yang menyembah. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. La a'budu ma ta'budun. Nah, ta'budun. Aku tidak menyembah ma ta'budun. Apa yang kamu sembah? Sesembahan yang disembah, aku menyembah, kita menyembah. Ta'budu, engkau menyembah. Coba, banyak kan? Itulah sorob itu. Itulah sorob. Inilah sorob ini. Merubah-rubah bentuk kata yang nanti artinya berbeda-beda. Beda-beda, tapi tetap ada arti dasarnya. Walaupun dia berbeda-beda, tapi masih ada arti dasarnya. Kalau kalian nggak belajar ini, nanti kan nggak tahu cara mengartikannya. Oh Ustadz, kan sudah ada buku terjemahan. Buku terjemahan itu kan buatan manusia juga, ya kan? Manusia yang menerjemahkannya. Boleh jadi nanti dia salah menerjemahkannya, ya kan?
Salah. Berarti nanti salah apa? Salah kita. Salah mengamalkan. Coba kalau kita tahu sendiri artinya. Tengok di kamus. Oh, itu artinya. Berarti ini salah ini terjemahannya ini. Salah dia kata. Kita bisa perbaiki. Akhirnya nggak salah, salah mengamalkan. Ada cerita. Iya. Dahulu ada seorang syekh, seorang ustaz gitu kan. Dia menyampaikan hadis kepada jemaahnya. Hadisnya yang berbunyi, habbatus sauda syifaun likulli da. Itu hadis. Ini baik-baik didengarkan ya. Ini ada hadisnya ya. Syifaan likulli da. Ya. Waalaikumsalam. Naam. Ya. Ini contoh ya. Ini asli bunyi hadisnya. Habbatus sauda syifaan likulli da. Ini hadisnya. Jadi sang guru itu menyampaikan ya, dengan salah. Dia lihat di situ ini bukunya udah lama. Udah lama bukunya. Udah lama. Rupanya di situ ada lobang tambahan, ada lobang. Menjadi gini dia. Menjadi apa itu? Hayya, bukan habba lagi. Dia baca hayya. Dia bukan titik. Kayak buku lama kadang-kadang ada yang melobang. Kenapa itu? Rayap ya. Nanti bisa berlobang kayak titik gitu. Nampak dia kayak titik. Dia bacalah kepada jemaahnya. Hayyatus sauda syifaan likulli da. Seharusnya artinya gini. Habbatus sauda. Habbatus sauda apa artinya? Yang biji hitam itu. Pernah makan kan? Pernah? Di rumah ada? Siapa yang di rumah ada habbatus sauda? Ada ya? Tahu kan? Ada yang pakai kapsul. Ada yang kapsulnya ada yang serbuk-serbuk. Ada yang kapsul itu isinya minyak-minyak. Tapi bahan dasarnya apa? Habbatus sauda atau jintan hitam. Jintan hitam artinya. Sauda artinya hitam. Habba biji jintan. Habba ya pakai huruf ba. Syifa obat. Likulli bagi setiap da penyakit. Habbatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit. Jadi antum rutinkan itu. Rutinkan mengamal apa namanya? Minum habbatus sauda. Siapa namanya, Pak Kang? Siapa namanya? Hah? Panggil ya. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Kalau ada kawan yang tidur, banguni. Ya. Coba, ini enak kisahnya ini. Kalau nanti gak dengar, nanti kan salah paham jadinya. Nah ini, perhatikan. Ternyata bukan dibacanya rubbah. Habbatus sauda, obat segala obat. Seharus kayak gitu kan. Dia baca menjadi hayyatus sauda. Hayyatu artinya ular. Ular hitam menjadi obat segala penyakit. Seram kali kan. Ular hitam tuh. Makanya jemaahnya mencari ular hitam. Dicari di kolong-kolong apa, lobang-lobang, mencari ular hitam. Karena kata gurunya itu obat segala penyakit, obat corona juga.
Ya, obat segala penyakit. Berarti juga termasuk corona. Ya, pengen sembuh dari corona, makan itu ular hitam. Ternyata apa? Ternyata nggak betul. Itulah akibat kenapa kita nggak paham maknanya, salah paham. Hanya masalah titik, ya kan? Salah artinya. Cuma tambah aja habbatus sauda menjadi hayyatus sauda. Cuma tambahan titik aja. Waalaikumsalam. Ternyata dengan tambahan titik sudah merubah arti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen. Jadi yang mengisi yang ada juga yang tadi yang mengisi. Sebentar. Ya, naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imam. Ya, sampai di sini jelas ya? Di mana arah kita nanti belajarnya? Ya. Jadi hanya masalah baris, titik berubah. Seharusnya habbatus sauda. Habbatus sauda itu adalah obat ya, penyembuh ya, obat bagi segala macam penyakit. Dia menjadi hayyah bukan habbah. Hayyah itu artinya ular. Ular hitam menjadi obat bagi segala penyakit. Wah, gara-gara titiknya ditambahnya satu menjadi ular jadinya. Habbah jadi bijian. Hah? Apa? Maksudnya nulis apa, Ustaz? Di checklist saja Checklist saja. yang hadir hari ini. Untuk hari ini aja. Iya. Oh iya. Ya, isi ya absennya. Di checklist saja ya yang hadir. Baik, itulah pengantar daripada pelajaran tasrif kita. Insya Allah nanti jam berikutnya, jam berapa itu? Jam 11:05 kita akan sambung lagi ya. Sekarang kita sudah mau istirahat. Istirahatnya pun kita nggak ada kemana-mana, ya kan? Tidak ada jual jajanan, tidak ada. Ya. Baik, barakallahu fikum.